warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Rosmiati Anggraini Rahman, angkatan 18 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan spesimen darah. Bahan spesimen darah digunakan untuk yang pertama pemeriksaan hematologi. Hematologi itu ada hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit. Yang kedua adalah pemeriksaan kimia klinik yang dilakukan yaitu tes faal hati, tes faal ginjal. Yang ketiga adalah pemeriksaan imunologi dan serologi. Yang dilakukan itu pemeriksaan Widal test atau untuk diagnosis dalam tipoid. Yang ketiga itu pemeriksaan parasitologi. Yang keempat adalah pemeriksaan parasitologi. Yang dilakukan itu pemeriksaan untuk penyakit malaria. Kemudian pengambilan spesimen darah itu dilakukan, yang pertama darah yang diambil biasanya darah vena, yang kedua itu volume darah yang diambil 10-20 mili, yang ketiga darah diambil saat suhu badan tinggi atau demam, yang keempat darah diambil dari dua tempat yang berbeda, yaitu pada vena lengan atau lengan kanan dan vena lengan kiri untuk menghindari fasis atau positif atau hasil negatif. Terus sebelum melakukan pengambilan itu, pertama-tama bersihkan tempat yang akan diambil dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70%, pasang termoquit pada lengan bagian atas untuk memperjelas posisi vena. Yang kedua, pasang termoquit pada lengan bagian atas yang memperjelas posisi vena. Ketiga, dengan menggunakan spoid atau suntik pada posisi 45 derajat, tusuknya ujung jarum sampai darah masuk ke dalam spoid dan tarik bagian spoid sampai volume darah yang dikehendaki. Yang keempat, darah kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi media cair TSB yaitu triplikasi soy broth. Terus penyimpanan itu pada spesimen darah penyimpanannya kurang dari 24 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa stuart medium atau amnios medium. Terus pengirimannya spesimen darah kurang dari 2 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, teruskan dengan media transport stuart medium atau amnios medium. Terus peralatan laboratorium. Yang pertama yaitu laser darah. Laser darah di sini untuk mendapatkan darah kapiler yang akan diperiksa. Kedua, jarum dan spuit digunakan untuk mendapatkan darah vena yang akan diperiksa. Yang ketiga, hemositometer. Alat ini digunakan untuk menghitung jumlah sel darah dan terdiri dari kamar hitung, kaca penutupnya, dan 2 macam pipet. Yang ketiga, pipet Tohma. Pipet ini untuk mengencerkan eritrosit, terdiri dari sebuah pipet kapiler yang bergaris dan yang membesar pada ujung menjadi bola. Terus alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kimia darah dengan cepat, mudah, dan akurat. Jumlah sel darah merah yang normal pada pria adalah 5-6 juta sel per kilometer darah. Sedangkan pada wanita adalah 4-5 juta sel per kilometer darah. Jumlah normal sel darah putih berkisar antara 4.500 hingga 10.000 sel per kilometer darah. Penyakit akibat kadar gula yaitu yang pertama hipoglikemia.
Hipoglikemia ini level gula darah menurun terlalu rendah. Gejala-gejalanya adalah perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, rasa mudah tersinggung, kehilangan kesadaran. Yang kedua, hiperglikemia, level gula darah tinggi atau keadaan di mana kadar gula darah melonjak atau berlebihan. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang berkepanjangan pula yang berkaitan dengan diabetes, termasuk kerusakan pada mata, ginjal, dan saraf. Salah satu contoh dari penyakit tadi yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin yang progresif. Adapun jenis-jenis diabetes mellitus, yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang jarang atau sedikit populasinya. Diperkirakan kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum, lebih banyak penderitanya dibandingkan dengan diabetes tipe 1. Yang ketiga yaitu gestasional diabetes. Gestasional diabetes atau GD adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Adapun faktor-faktor resiko penyebab diabetes mellitus. Pertama, ada riwayat keluarga, obesitas atau kegemukan itu dapat menyebabkan diabetes mellitus. Yang ketiga, usia yang semakin bertambah. Kebanyakan itu yang mengidap penyakit ini adalah lansia atau orang tua. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik, kurang gerak itu bisa menyebabkan diabetes mellitus. Yang keempat, merokok. Yang kelima, stres dalam jangka waktu lama. Yang keenam, hipertensi. Kemudian kehamilan, terlalu sering konsumsi obat-obatan kimia. Terus mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi. Kemudian adapun dari metode spesimen darah ini yaitu pemeriksaan glukosa darah, yaitu yang pertama metode reduksi. Di dalam metode reduksi ini juga ada metode Follin-Wall, terus metode Neucorpolin, yang ketiga ada metode alkaline ferricyanide. Terus ada metode kedua yaitu metode enzimatik. Metode enzimatik dibagi menjadi dua yaitu metode heksokinase dan metode glukosidase. Di sini saya akan membahas tentang metode enzimatik. Apa sih metode enzimatik? Terus metode di dalam metode enzimatik yang ada metode heksokinase, yaitu metode rujukan pemeriksaan glukosa sangat spesifik untuk glukosa karena tidak ada karbohidrat lain yang dapat dioksidasi oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Yang prinsipnya itu reaksi kimia antara glukosa dengan ATP dengan enzim heksokinase sebagai katalisator mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Terus metode glukosida. Dalam darah ada dua bentuk glukosida. Karena itu glukos yang berada dalam bentuk alfa harus diubah menjadi beta dengan bentuk enzim mutarotase sebagai akselerator. Prinsip dari metode ini yaitu enzim glukosida mengubah glukos menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Reaksi kimia selanjutnya
yakni menambahkan bahan kromogen dan enzim perioksidasi menjadi larutan berwarna yang bisa diukur absorbannya. Yang metode kedua yaitu reduksi. Di dalam metode reduksi terdapat metode Volin-Wu. Glukosa mereduksi ion kurip dalam larutan palikan alkali menjadi ion kupra atau oksidasi kupro. Kelemahan dari metode ini biasanya positifnya besar karena bereaksi juga dengan jenis gula lain, kreatinin, asam askorbat, dan bahan lain. Kedua, metode neukoprin. Kelemahan dari metode neukoprin ini biasanya positifnya juga lebih besar karena bereaksi dengan jenis gula lain, kreatinin, asam askorbat, dan bahan lain. Metode yang ketiga, alkali nevarencianid. Prinsip dari metode ini yaitu glukosa mereduksi ferricianide berwarna kuning menjadi ferricianide yang tidak berwarna. Dalam larutan alkali penurunan warna kuning diukur. Metode keempat yaitu ortotoluidin. Kelemahan dari metode ini yaitu karsinogen, bereaksi dengan gula lain, manosa, dan galaktosa. Kekeruhan dapat berakibat biasanya positif. Macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah puasa. Yang harus kita lakukan yang itu dimana selama 10-16 jam kita harus mulai puasa pada malam hari. Terus pengambilan sampelnya itu pada pagi hari dan kemudian didiamkan selama 30 menit, terus disentrifus, kemudian serum atau plasma, kemudian autoanalyzer. Pengambilan darah kedua itu glukosa darah acak. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setiap waktu tanpa perlu puasa. Yang ketiga, glukosa darah 2 jam sesudah makan. Sampel ini diambil 2 jam setelah makan. Obat anti diabetes tetap dikonsumsi. Selama menunggu tidak boleh merokok, duduk, istirahat. Keempat yaitu tes toleransi glukosa oral yang dilakukan 3 hari menjelang pemeriksaan. Diet karbohidrat atau karbohidrat kurang dari 150 gram per hari. Puasa 10-16 jam sebelum pemeriksaan. Mulai dari malam hari boleh minum air. Pemeriksaan dilakukan di pagi hari. Sesudah pengambilan darah untuk glukosa darah puasa, pasien minimum larutan glukosa 75 gram. Itu yang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat untuk anak. Terus interpretasi hasil pemeriksaan glukosa darah. Glukosa darah puasa yang pertama, rentang nilai normal adalah 50-110 mg per dl atau 2,8-6,2 mmol per liter. Kadar glukosa darah puasa yaitu 126 mg per dl pada lebih dari 1 kali pemeriksaan dapat digunakan sebagai pedoman diagnosis DM. Ketiga, hiperglikemia yaitu bisa karena pengaruh obat-obatan seperti propanoloid, thiazid, dan phenytoin. Yang keempat yaitu hipoglikemia bila glukosa darah puasa kurang 45 mg per dl
atau 2,5 milimol per liter. Hipoglikemia fungsional disebabkan karena pola makanan tertentu seperti alkohol, obat-obatan. Hipoglikemia seperti insulin, sulfonilure, dan salisilat dan sulfonamid. Yang kedua, glukosa darah acak. Pada orang sehat non-DM, kadar glukosa plasma bervariasi dalam satu hari antara 40 sampai 130 mg per dl atau 2,5 sampai 7,2 milimol per liter. Jika ada keluhan khas dari DM, diabetes mellitus, dan glukosa darah acak kurang lebih 200 mg per dl, biasa diagnosis sebagai DM. Glukosa 2 jam sesudah makan. Pada keadaan normal, peningkatan kadar glukosa plasma sesudah makan antara 10 sampai 15 mg per dl atau 0,6 sampai 0,8 milimol per liter. Dikatakan DM bila kadar glukosa 2 jam sesudah makan kurang lebih 200 mg per dl. 4. Tes toleransi glukosa oral. Untuk mendiagnosis DM pada sistem dewasa, minimal 2 nilai tes toleransi glukosa oral meningkat kurang lebih 200 mg per dl pada 2 jam pemeriksaan. Hasil glukosa tinggi palsu terjadi pada pasien yang malnutrisi, tirah baring, infeksi, atau stres berat karena obat-obatan seperti diuretik, kontrasepsi oral, glukokortikoid, tiroxid yang berlebihan, fenetion, asam nikotin, dan beberapa obat psikotropika. Cara pemeriksaan glukosa darah yaitu POTS atau point-to-France testing didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui segera mungkin dalam membantu menentu tindakannya selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosa pasti karena terdapat beberapa limitasi dan glukosameter yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.